Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Febrianti dari Prodi PBSI Universitas Muhammadiyah Jakarta dari kelas AB. Di sini saya ingin sedikit mereview jurnal yang telah saya baca, yaitu berjudul Ketidakadilan Gender Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel Genduk karya Sundari Marzuki. Kajian kritik sastra feminisme. Adanya pelabelan negatif bahwa perempuan adalah lemah, rasional, emosional, yang bermula dari adanya mitos-mitos yang terbangun dalam suatu masyarakat. Dari anggapan masyarakat bahwa perempuan rasional, emosional, maka menjadikan perempuan sebagai manusia nomor 2 dan tidak dapat tampil memimpin, maka kaum perempuan dianggap tidak penting. Anggapan tersebut telah menjadikan perempuan korban dari perbedaan gender yang menimbulkan diskriminasi. Feminisme menuntut agar perempuan sama di segala bidang, merupakan wujud dari keinginannya untuk mensejahterakan dirinya, atau mungkin juga reaksi kebencian umum terhadap laki-laki atau pihak tertentu karena menindas kepentingannya sebagai perempuan yang ingin maju dan ingin membela kebenaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Metode deskripsi, metode yang tertuju pada pemecahan masalah dan bersifat apa adanya. Setelah itu, dapat diperoleh bentuk-bentuk ketidakadilan yang ada dalam novel Genduk, yaitu marginalisasi masalah Jung yang diusir dari keluarga besar dan tidak mendapat warisan dari ayahnya. Lalu ada sebuah kutipan, manifest ketidakadilan gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara bagus. Yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima secara umum. Menurut Handayani dan Sugiyarti tahun 2008 halaman 13 dan 14. Selanjutnya ada kutipan menurut Fakih tahun 2013 halaman 14 dan 15. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Analisis penyebab ketidakadilan gender pada tokoh perempuan. Yang pertama, ketidakadilan yang dialami tokoh Genduk yaitu disebabkan oleh kaduk yang menginginkan tubuh Genduk. Yang kedua, ketidakadilan yang dialami tokoh Jung yaitu disebabkan oleh ayahnya yang tidak menginginkan Jung menikah dengan kekasihnya. Selanjutnya, cara menghilangkan ketidakadilan gender. Yang pertama, bangun kesadaran diri. Kita sebagai manusia harus mempunyai pikiran bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan dan masing-masing kekurangannya. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Yang kedua, stop stereotip. Stereotip itu adalah jalan pintas dalam berpikir. Contohnya, orang Padang misalnya pelit atau orang Jawa itu ramah-ramah. Biasanya stereotip itu bisa bersifat negatif apabila dihubungkan dengan prasangka. Prasangka itu adalah virus dalam berpikir. Misalnya, kalau kita sudah tahu orang Padang itu pelit, kita jadi takut untuk berteman dengan mereka gitu. Lalu prasangka juga bisa menimbulkan diskriminasi. Artinya kita dapat membalas perbuatan dari prasangka itu. Misalnya kalau orang Padang pelit, kita akan membalas dengan kepelitan tersebut. Oleh sebab itu kita harus mencegah stereotip. Yang ketiga, beban kerja ganda. Misalnya perempuan dituntut untuk bisa segala hal, melakukan pekerjaan rumah, dan juga bekerja. Sementara laki-laki tidak dituntut untuk bisa semua, misalnya
membenarkan genting atau menservis TV atau perabot yang rusak. Nah, laki-laki tidak dianjurkan bisa semua, sementara perempuan itu bisa. Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran tersebut dan kita harus bekerja sama di dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Lalu kesimpulannya, ketidakadilan gender adalah bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender. Misal Ronaldo, dia mendefinisikan ketidaksetaraan sebagai sebuah kondisi di mana perempuan secara universal di bawah laki-laki, di mana laki-laki menjadi dominan karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan merendahkan perempuan ke lingkup domestik. Terima kasih. Wassalamualaikum